Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, pada video kali ini, Abang akan menjelaskan tentang program yang telah kalian buat mengenai array. Sebelumnya itu, kita deklarasikan dulu library untuk melakukan inputannya. Seperti biasa, deklarasikan global main-nya. Lalu kalian buat sebuah variabel baru dengan nama input untuk inputannya kayak biasa. Deklarasikan integer array. Integer array ini array-nya kita buat indeksnya 0, berarti indeksnya belum ada. Variabel menu untuk inputan menunya serta n ini untuk jumlah datanya, untuk jumlah data pada pilihan 1 kita deklarasikan 0 dulu. Lalu untuk mencetak menunya yang ini seperti biasa kalian cuman pakai SOUT aja ya untuk melakukan inputannya. Di sini abang menggunakan untuk looping besarnya, abang pakai do while. Lalu di dalam ini dia akan meminta masukkan menu yang anda pilih. Lalu menu sama dengan input next integer. Jika kalian memilih angka 1 menunya, maka akan masuk ke input data. Input data ini kalian masukkan banyak datanya berapa. N sama dengan input.next integer. N ini variabel yang ini. Kita deklarasikan dulu n-nya sama dengan 0. Setelah itu array-nya yang ini, new integer sama dengan n. Jadi, variabel array ini indeksnya akan sama dengan banyaknya data yang diinputkan tadi. Lalu, lakukan perulangan dengan menggunakan for. Integer x sama dengan 1, x kecil dari sama dengan n. Jadi, dia akan melakukan perulangan sebanyak n. Misalnya n-nya ada 5, dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Lalu kalian inputkan data array-nya atau bilangan array-nya. Setelah itu, apabila kalian melakukan pilihan kedua, di pilihan kedua itu akan menampilkan data. Lakukan perulangan kurang lebih sama kayak inputan data tadi. Gunakan for integer x sama dengan 1, x kecil dari sama dengan n, jadi dia akan mencetak bilangan selama x-nya lebih kecil sama dengan n. Lalu lakukan increment. Jadi misalnya n-nya ada 5, berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Lalu sort atau sistem out print, cetak isi array-nya ya. Lalu untuk pilihan ketiga atau case ketiga akan menambahkan distribusi frekuensi. Nah, di sini abang rasa kalian agak bingung gimana proses kerjanya ya. Yang pertama itu kalian deklarasikan dulu variabel untuk range-nya masing-masing. Di sini kan ada 5 range tuh abang buat. Ada 1 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80 dan 81 sampai 100 ya. Ini. Setelah kalian deklarasikan variabel untuk range-nya masing-masing, kalian buat range-nya itu sama dengan 0 dulu. Jadi, apabila ada data yang masuk di range tersebut, dia akan nambah. Jadi, kalian buat perulangan for integer x sama dengan 1, x kecil daripada n. Jadi, dia akan melakukan perulangan apabila x-nya itu lebih kecil atau sama dengan n. Jadi apabila n-nya tadi kalian inputkan 5, dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Lalu lakukan increment. If jika nilai array tadi besar dari 0 dan kecil daripada 20, range 1 plus plus. Jadi range 1, misalnya kalian inputkan angkanya 2, inputan pertamanya 2, jadi range 1-nya ditambah. Awalnya kan range 1-nya 0, jadi range 1-nya jadi 1, dan berubah nilainya. Begitu seterusnya. Apabila yang kalian inputkan ada 3, berarti range 1-nya jadi ada 2. Nah, lanjut ke else if berikutnya. Apabila array lebih besar daripada 20 dan array lebih kecil sama dengan 40, range 2-nya plus atau isi dari range 2-nya ditambah. Misalnya kalian inputkan itu adalah 27.
27 kan masuk ke dalam frekuensi ini. Masuk ke dalam frekuensi ini, jadi range 2-nya yang awalnya 0 berubah menjadi 1 karena ada 27 yang masuk dalam frekuensi ini. Begitu juga dengan else if array besar dari 40, yang berarti dia mulai dari 41 karena besar dari 40 dan kecil sama dengan 60. Misalnya yang kalian inputkan itu adalah 46. Jadi range 3 ini nilainya akan berubah menjadi 1 karena 46 masuk ke dalam frekuensi 41 sampai dengan 60. Seterusnya untuk array sama dengan 60 dan kecil dari sama dengan 80. Misalnya kalian inputnya itu adalah 75. 75 masuk ke dalam range ini. Jadi range keempat yang awalnya bernilai 0, sini kita set nilainya 0 kan. Jadi nilainya bakal berubah menjadi 1. Begitu juga untuk else if array besar dari 80 dan array kecil dari sama dengan 100. Misalnya yang kalian inputkan adalah 100, berarti nilai pada variabel range 5 ini yang awalnya 0 akan berubah menjadi 1. Setelah itu kalian cetak nilai masing-masing array-nya, nilai masing-masing range-nya. Frekuensi data antara 0 sampai 20 adalah kalian panggil variabel range tadi, begitu seterusnya. Nah, jika yang kalian inputkan adalah 4 ini ada tiga data yang bakal ditampilkan, yaitu mean atau rata-rata, nilai min atau nilai terendah, dan max adalah nilai tertinggi. Yang pertama Bang bahas itu adalah mean. Pertama, kalian deklarasikan dulu variabel totalnya. Karena mean itu kan total dibagi dengan jumlah data. Lalu, lakukan perulangan for integer x sama dengan 1, x kecil dari sama dengan n. Jadi, dia akan melakukan perulangan sebanyak n. Lalu, lakukan increment atau perubahan data. Total ini, variabel total, kalian lakukan penjumlahan dengan memanggil isi array tadi. Jadi isi array-nya itu yang akan dijumlahkan. Misalnya isi array-nya ada 2, yakni 10 sama 20. Jadi 10 sama 20 ini akan ditambahkan. Hasilnya 30. 30 ini yang akan masuk ke total. Double. Lalu kalian buat variabel mean dengan tipe datanya double, karena kemungkinan bakal ada bilangan berkoma. Mean total variabel total ini kalian bagi dengan n-nya jumlah inputan datanya. Lalu baru kalian cetak hasil mean-nya, lalu panggil variabel mean tadi. Selanjutnya untuk min max, merasa tidak ada masalah. Yang ini kalian deklarasikan dulu variabel min-nya. Deklarasikan variabel min dan max ini dengan 0. Lalu lakukan perulangan kayak biasa. Jadi dia akan menseleksi data yang mana yang paling rendah. If array kecil dari min, berarti dia akan menseleksi yang mana data paling rendah. Min sama dengan, jadi baru dia akan masuk ke variabel min itu. Min sama dengan array. Lalu variabel min ini diambil dari nilai array yang paling rendah. Begitu juga kayak max. If array besar dari max, buat variabel max sama dengan array. Jadi yang ada di dalam variabel max ini adalah nilai array yang paling tinggi. Baru kalian cetak. Untuk case kelima ini tidak Abang bahas terlalu panjang karena dia tidak akan menjalankan program apapun. Baiklah, maka saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.